Nah, anime selanjutnya adalah The 100 Girlfriends Who Really Love You. Peak, itu peak bro, absolute cinema bro, peak itu jokes. Kamu mau aku ceritakan lagi tidak anime tentang Gak apa? mau. Kenapa nggak mau? Dengerin dulu dong. Jadi animenya itu bercerita tentang bro, episode 6 bro, itu keren banget bro. Itu kayak episode 19 Demon Slayer bro. enggak sih. Maksudnya Terus mau itu pinter loh. Jadi kayak ya emang pintar. nah, kalau mau B, Kalau mau dia nggak di sana. Dia nggak di sana bro. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Nah, jadi hari ini kita mau ngomongin nih anime yang bisa dibilang top di musim ini. Ini dari anime trending. Jadi ini spesifik yang top di dari Januari 26 sampai Februari 2025. oh Apa itu? Berarti winter itu. Berarti season ini doang? Winter, season ini. doang. Iya, Termasuk ini yang di week continue. ketiga. Termasuk yang Iya, continue. termasuk yang continue harusnya iya. Di sini ada beberapa anime. Sebenarnya di sini tuh aku pengen ngejualin beberapa anime. Boleh. Dan sekarang di top 10 ada Ameku MD Dokter Detektif. Oh iya, gue tahu yang dokter, tapi dia detektif juga kan? Iya. Enggak, bukan karena judulnya. Bukan karena enggak. No. Gue pernah lihat lah sekali dua kali kayak ini ya udah. Gimana cerita animenya? Belum nonton. Tapi gue tahu itu tentang detektif yang dokter yang jadi detektif. Basically harusnya sih kayak ya kalau soto-sotoyan gue. Ini versi sederhananya, ibarat kata dia itu dokter forensik yang menyelidiki kasus. Oh, nah, oke. setelah mendengar sedikit cerita tentang ini, menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik sama animenya apa enggak? Soalnya ini anime bener-bener ceritanya mecahin kasus aja. Oh, berarti mirip sama Hyoka ya? Ya, mirip sama Hyoka, tapi Hyoka kan versi anak kecil ya. Iya. Kalau ini bener-bener melibatkan nyawa. Iya, dan udah jadi dokter. Enggak, maksudku ini penghinaan anjir. Anime kayak gini samain nama Hyoka tuh penghinaan banget. This guy bro. Hyoka tuh juga. Enggak, Hyoka tuh anime jelek. Jadi gak usah disamain nama anime yang kayak Harus gini. mikir aja. Udah Yepingnya. Ada yang mikir nonton Hyoka, nggak ada. Udah, Yepingnya. Orang gila, mending mikirin Udah, cara bayar Yepingnya. pajak kalau kataku. Udah Yepingnya. Kalau menurut gue sih, gue nggak bakal nonton anime ini sih, Ya karena karena kok nggak cukup cerdas Iya. untuk karena nontonnya. anime detektif menurut gue, detektif dokter paling bagus itu Kusuria. Iya, boleh. Karena ada mau. Ya. Ya. Oke, selanjutnya di nomor 9 ada anime I may be a guild receptionist but I'll solo any boss to clock out on time. Solo leveling. Itu juga Solo leveling tuh. Solo leveling. Iya, solo leveling ya. Oh, oke. Nah. Boleh minta sinopsisnya nggak? Nah, jadi gini, jadi ceritanya ada satu karyawan. Dia ini bekerja sebagai resepsionis di guild dungeon. Kan dungeon itu punya kayak Oh, kayak kalau di yang di Genshin, depan. Ya. kayak Catherine. Iya, kayak Catherine. Jadi kerjaannya dia ini ngasih misi, Reward. Terus habis itu ngasih reward, bikin report apa segala. Nah, masalahnya petualang di sana itu nggak banyak yang kompeten. Jadi banyak petualang cupu yang kerjaannya ngambil misi, terus kembali. Terus Gagal. kalah atau gagal. Jadi mau nggak mau ini mesti bikin report dulu. Kapan nih kerjaan gue selesai? Akhirnya yang terjadi adalah dia bakal ngalahkan semua bosnya sendirian. Itu menarik sih menurut gua. Keren sih Itu itu. menarik menurut Iya. gua. Nah, karena apa? Karena dia ini mau tepat waktu pulang. Dia ini ibarat kata kayak mau jadi pegawai kantoran. Iya, 9 to 5 work-life balance, Iya, you know? iya, kayak gue gak mau lembur, gue Iya, harus mau lembur. kerjain. Nah, intinya kayak gitu. Nah, setelah aku menceritakan ini, kira-kira kau tertarik nggak sama anime? Gue Kalau tertarik. dari ceritanya tertarik. menarik sih. Karena gue baru tahu ada POV Ada dari resepsionis resepsionis. yang punya Kekuatan. dia capable untuk mengalahkan bos dalam dungeon itu. Iya, dan resepsionis di guild punya hidup ternyata. Iya, Mereka gua kira cuma cuma auto doang gitu. gitu kayak dia Ternyata datang punya dia tinggal di situ. Mau malam, pagi, siang, sore pokoknya nunggu petualang. Ternyata dia punya mau pulang hidup. juga. Iya. Oh, ini ngasih gitu. perspektif baru kepada Betul. kita yang nonton anime. Ternyata resepsionis itu juga punya kehidupan. Iya, ternyata resepsionis juga yang manusia. Iya. Nggak semua manusia sih, tapi ada lah yang manusia. Intinya mereka punya life. Iya, They got life, kehidupan. man. Tapi kalau alasan aku kenapa aku merekomendasikan anime ini juga,
bukan cuma karena dia ada di urutan ke-8 atau 9 tadi, lupa. Nah, intinya karena ada Takahashi Rie. Damn, Ya. bias. Bias lagi. Enggak bias, tapi emang animenya asik sih sebenarnya. Animasinya ya cukup oke. Ceritanya menarik. Menarik. Karena emang sama si resepsionis ini nggak mau ketahuan. Kalau dia Kalau dia ngalahin bos-bosnya, soalnya kalau dia jadi petualang dia nggak bisa ngerasain work life balance. Oh iya. Nah, ya kan? Padahal kalau jadi petualang ya udah, lu petualang aja. Oh udah jam 5 nih balik dah gitu. Emang nggak bisa? Nggak bisa. Oh, gak tahu Harus gue. ini banyak prosesnya. Tapi itu menarik sih. Itu menarik sih. Iya menarik sih. Karakter utamanya cowok atau cewek? Cewek. Damn, oke. Si resepsionis ini cewek. Iya cewek. Damn, oke. Yang isi Takahashi Rie itu kenapa aku juga cukup bangga sedikit lah sama anime. Kayaknya bakal gue tonton deh. itu. Iya, gue Masuk tonton abis ini. watchlist. Iya. Selanjutnya di nomor 8. Di nomor 8 ada anime Medalis. Oh, yang kemarin kena tuntut sama orang Korea itu ya? Betul. Jadi anime Medalis ini adalah salah satu anime yang kemarin episode berapa ya? Aku lupa. Tapi intinya dia itu sempat kena kontroversi. Karena dia itu dianggap menjiplak atlet Korea. Damn. Oh. Damn. Gimana kira emang dia jiplaknya? Jadi dijiplaknya itu kayak gini, Cak. Jadi Ngobrol pada dasarnya ya, ini kan kayak Medalis ini anime tentang ice skating. Gimana ada bocah gitu pengen menggapai mimpinya dengan olahraga ice skating. Bagus dong. Bagus dong, iya. Kayak kan? Yuri on Ice. Betul, kayak Yuri on Ice, tapi ini bedanya cewek-cewek gitu karakternya. Nah, yang bikin orang-orang marah sama anime ini, terutama orang Korea, itu karena ada atlet Korea tuh yang koreografinya mirip sama si karakter utama, salah satu karakter utama. Oh, jadi yang mirip ini koreografi. Koreografi, Sati. musik yang dipakai gitu, ya, sama ya. warna baju, gitu. Tapi akhirnya gimana? Ya, Terbukti. yang dibilang plagiat sih nggak bisa juga, karena ini jatuhnya mah referensi. Tapi gimana? Kalian tertarik gak sama anime sport satu ini? Oh, gue udah lihat. Gue lumayan menarik lah. Gue mau lihat Kalau dari sejipak ceritanya apa sih sih, gitu. iya, Gue mau kalau- bandingin lagi live atau enggak. Ya benar kan? Kalau dari ceritanya sih sebenarnya biasa ya. Kayak dari ya punya cita-cita, terus nanti kita ngeliat gimana dia berusaha di skating iya, gitu. terus nanti Sama drama-drama Iya. tipis-tipis drama-drama antar sebenarnya, pertemanan iya. paling. Terus sempat gagal dulu sekali, terus backup lagi, Paling ini stand up masuk lagi. list watch yang opsional. Iya, kalau Karena emang nggak udah, terlalu iya menarik benar. banget Iya. Basic lah. Gue cuma mau ngeliat sejiplak apa sih gue. Iya, paling ngeliat itu sejiplak apa sih? Ya kalau mungkin menurut orang-orang anime ini bagus karena animasinya doang sih. Oh, animasinya Karena oke ya. iya katanya animasinya oke. Itu kenapa mereka mau nontonin dan menghargai anime ini. Ya aku jujur belum nonton animenya dan aku tidak tertarik sama animenya karena anime olahraga. Bukan anime kamu banget sih, olahraga. Iya. Terus drama-drama tipis-tipis. Drama-drama aku suka, cuma Tapi kalau drama dalam malas. olahraga kan, Blue Lock aku nggak suka. Itu gue banget sih olahraga. emang Blue Lock anime olahraga? Oh iya, itu kan anime skizo. Lu lihat apa manganya Blue Lock gila. I don't know what Blue Lock even about man. Damn. Autornya udah mulai. Autornya udah mulai Halusinasi. mengayang-ayang, mengawang-awang tuh bikinnya. Next, Next. ada apa Kiel? Selanjutnya di 7 ada ReZero Starting Life in Another World season 3 part 2. Emang Oke. season 3 ini terbaik ya, Kel? Aku nggak tahu ya bilang terbaik atau enggak karena kalau kayak ngomong ujung-ujungnya ntar dibilang bias. Ya, Bias. kalau gue tahu Aiza karena ada satu meme yang inilah istri-istriku. Iya Oh sih, iya ada. Jadi karakter utama itu Regulus. Jadi ReZero season 3 part 2 ini di mana Subaru dan kawan-kawan itu berusaha untuk mengalahkan 3 Archbishop. Pertama Archbishop Last, habis itu Archbishop aku lupa namanya apa, Grid atau ya Grid. Yang dia makanin nama orang terus orang itu jadi hilang ingatan atau jadi vegetatif kayak Rem. Ya. Habis itu yang terakhir dia lawan apa ya? Aku lupa namanya tapi namanya Regulus. Dan Regulus ini punya kekuatan yang gak masuk akal dan Apa masih itu? menjadi misteri. Oh, Dia kebal. kebal. Dipukulin, diapa-apain gak kenapa-kenapa. Damn. Dan dia bisa membolak-balikan fakta. Maksudnya Manipulator. membolak-balikan ini apa fisika gitu. Oke. Hukum alam dibolak-balikan sama dia. Dan punya istri banyak. Dan punya istri banyak. Ya, itulah contoh wibu. Setiap Iya. ada anime pasti ada ceweknya, Ada ada klaim, istrinya, klaim. ya klaim.
Wah, Elysia, claim. Wah, Firefly, claim. Wah, Lisa from Genshin Impact, claim. Yae Miko. Iya, Miko, claim. Padahal main game aja enggak ya? Iya. Padahal dia juga nggak main ya. Dia juga nggak main padahal. Bro, gue main bro. Masih Zed. main. Udah enggak sih? Zed, gue main. Kita lanjut ke anime nomor 6. Di nomor 6 ada anime Sakamoto Days. Sakamoto Days. Sebenarnya gini ya, kayak Sakamoto Days itu memang banyak. Udah tahu ceritanya tapi. Udah. Gue udah nonton sampai yang arc taman bermain. Nah itu sebenarnya ya kalau menurut gua Kecewa. animenya itu sebenarnya cukup bisa dinikmati sih kalau gua ya. Karena gua nggak berekspektasi pertama. Cuma yang udah mulai gua sadar dari patternnya itu adalah ya ada masalah terus nanti ya awal-awalnya kayak kalah dulu terus nanti menang kayak gitu-gitu kan ya. Maksudnya patternnya selalu kayak gitu dari yang Sakamoto akan datang membawa keadilan dan menang. Iya gitu. dari yang awalnya yang penjahat yang cuma tukang pizza ternyata easy banget kan menang. Terus nanti datang lagi penjahat yang Lebih elit dikit. Iya. dikit yang bisa bikin racun. Gua kira wah OP Kalah nih. ternyata kalah juga. Nah, gitu kan. karena ada Sakamoto nonton Sakamoto ya. yang itu tuh Dilawan sama Shin. dilawan sama Shin. Tapi kan yang tapi bantuin sama Sakamoto. Sih. Cuma maksudnya di situ lebih ke nge-highlight si Shin-nya kan. Menang. Terus yang si mantan teman Nagumo. mantan teman Nagumo kuliahnya atau apa si ini namanya? atau si Bolt Yang ini yang bisa berubah itu kan? yang bisa berubah atau Enggak, yang punya bakudan itu. Oh ya, yang iya, sama dua. si Boyle. Ya si Boyle. Nah. Ternyata menang juga. Ya emang kan. Namanya juga Sakamoto Days. Enggak, Dia kan maksudnya- Sakamoto emang the greatest assassin of all time, the GOAT. Tapi gue tetap kecewa sama Sakamoto Days, bro. Iya, aku jujur Tapi kecewa. maksudnya di manganya juga kayak begitu doang Kayak gitu. ceritanya. Kayak begitu, cuma gambarnya lebih bagus. Iya. Ah, iya. Dan nggak ada Sih. dan nggak ada PNG masuk ke biang lala. Tiba-tiba. Iya, aduh itu aku bakal kasih ke Ryu deh ntar biar dimasukin ke dalam Bro. footage karena emang itu jelek banget. Itu harusnya jadi scene epic gitu loh menurut gua. Yang biang lala itu. Iya, yang Sakamoto duduk gitu sama si Boyle. Iya, si itu Boyle kan. pas mau masuk itu epic, bro. Nah. Why do you do this man to me? Kalau boleh jujur sebenarnya Sakamoto Days itu nggak bisa dibilang anime jelek karena ya agak sedikit di atas standar anime-anime lainnya Ya. yang muncul di musim ini. Tapi kenapa ya manga gede di shonen tiba-tiba adaptasi cuma kayak gini? Diadaptasinya kayak gini. Kayak Dandadan bagus. Bagus. Jigoku Raku ya oke lah meskipun gak bagus-bagus amat. Jujutsu Kaisen siapa lagi ya? Ada banyak anime-anime shonen lain yang adaptasinya tuh bagus. Demon Slayer. Demon Slayer. Demon Slayer. Itu. Tapi kenapa? Sakamoto Days cuma kayak begitu. begini, Padahal Nah, ya. aku punya firasat. Mungkin ini semua tuh karena perbedaan vision dari sutradaranya. Kita menganggapnya Sakamoto Days ada berantem-berantem, ada actionnya bakal bagus. Dia nganggapnya cuma komedi. Iya, itu masuk akal. Itu masuk Mungkin akal. itu perbedaan ekspektasi sih. Emang salah Iya. dia ekspektasi. Dan kebetulan orang yang nonton adalah gua yang nggak Yang punya action gambaran banget, manganya tuh kayak gimana dan komedinya ternyata masuk di gua gitu. Jadi kayak gua enjoy aja. Aku Tapi juga beberapa kali cakel. Ya, maksudnya komedi lucu lumayan lah. Tapi gue berekspektasi bakal kan maksudnya nanti di arc selanjutnya kan actionnya gila ya. Maksudnya Iya. Kalau tetap spoiler kayak alert gini by the sih, way. kayak- Kalau kayak gini ya udahlah ya. No hope gitu ya. No hope gitu. Gue kayak ya udahlah. Setuju Sah. gua. Tuh, Next, ya, tadi ada apa Sakamoto tuh? Days. Oke, selanjutnya di nomor 5 ada My Happy Marriage season 2. Siawasena Kekkon. Oh, gue Animenya. tahu bawang tahu putih, nggak? bawang Gua merah tahu, versi bawang, Jepang iya. kan. Nah, aku pribadi dulu nggak nonton anime ini karena wah lucu nih, Iya, balas dendam. betul. Iya, benar. Kan? Tapi lama-lama ini mah cuma jualan gambar bagus, ceritanya biasa-biasa Biasa aja. aja. Ini biasa banget. Kayak Tapi pas premis yang di season 1 awal lumayan menarik tuh. iya. sama. Kayak, karena dia bukan penyihir, terus nanti kayak di tapi memang ini sih sinetron banget sih. Iya, Emang emang. sinetron banget, mama aku bakal suka sih. Iya, mamaku juga suka sih. Mama gue Nah, pas yang dari episode yang dia dikasih sisir, gue udah drop tuh.
Oh parah banget, padahal gambarnya bagus. Gambarnya bagus tapi ceritanya. Iya, gue malah mikir kayak lah, kok jadi gue kira kan romance biasa ya, romance zaman dulu. Kok tiba-tiba kok ada sihir, kok ada api. Oh ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin itu cuman bumbu-bumbu doang. Action tiba-tiba ada actionnya. Iya, gue mikir lah action lah, mimpi-mimpi kan masuk tuh mimpi-mimpi. Iya, ini tuh sebenarnya dia penyihir juga. Jadi kayak ya bagus sih sebenarnya. Iya. Nah, ini kan ngomongin season 2. Iya. Season 2 aku sempat nonton sedikit. Gue belum. Tiba-tiba aku ngeliat nih, wih, ada ibu-ibu marah lagi nih. Nah, menarik nih. Nah, boleh tuh ibu-ibu marah. Sinetron lagi ya? Iya, aku Sinetron suka. lagi. Cuma apa ya? Aku bukan bermaksud untuk menjelekkan anime ini. Anime ini oke-oke aja. Cuma Animasi bagus kok. bosen sih aku nonton. Iya. Iya, terlalu bosen. Kalau buat gue sih. Jadi Sama. makanya pas dari scene arc dia dikasih sisir, gue udah drop. Karena ya elah sinetron banget gitu. Bener. Iya, maksudnya ya udah biasa banget, emang biasa banget kayak aku pasti ini kan yang mama emaknya si cowok kan khasnya. Ya paling mirip-mirip kayak begitulah intinya. Paling aku nanti suka kayak ibu-ibu iya marah-marah. mama kan aku tidak masukkan kalian, tiba-tiba leleh hatinya. Udah pasti gitu. Setuju gue. Kalau enggak ibunya tiba-tiba hilang. Real. Real kalau kata gue. Nah, anime selanjutnya adalah The 100 Girlfriends Who Really Love You. Peak, itu peak, bro, absolute cinema bro, peak itu Kamu jokes. mau aku ceritakan lagi tidak Iya. anime tentang Nggak apa? mau. Kenapa nggak mau? Kenapa? Dengerin dulu dong. Dengerin Jadi dulu. animenya Dari itu dia bercerita udah- tentang Dari dia udah punya 3 pacar, gue udah gak nonton lagi. lo. Loh, Anime bagus. Di mana derajat wanita, cuy? Ya, ya salahin just komedi. Maksudku kayak autornya tidak mungkin punya objektif untuk merendahkan Iya. wanita dong. Ini cuma bercanda. dan salahin dewanya yang Iya, salahin nulis sambil dewanya. nonton. Salahin dewanya. Rating sinetron Iya. malah ngasih jodoh orang. Iya, nonton Gila, sinetron sambil Jujur, di sini aku suka karena ada sekitar 2 cewek baru nih muncul. Iya, ada. Salah satunya ada Takahashi Rie. Takahashi bukannya udah ini ya? Udah di season Enggak, 1. Oh, belum ya? Belum, jadi ada cewek ibarat kata ini gabungan dari Megumin dan Darkness. Apa tuh? Yang mana? Kayak- Yang makan bukan sih? Ini flat, kecil gitu, terus habis itu dia rada masuk kayak Darkness. Oh. Nah, jadi aku di sini bisa melihat acting Takahashi Rie jadi kayak gitu. Aku bakal ngebela anime ini. Meskipun kedengarannya agak apa ya bahasanya? Bejat. Anime bejat. tidak masuk Anime di tidak akal. masuk akal, bro. Cuma yang bikin aku tetap nonton anime ini karena anime ini simple lucu aja. Lucu. Dan ya lucu sih, tapi emang ada jokes-jokes ini ya agak ecchi ya. Kalau Iya, gue sih itu. nggak menemukan lucunya di mana ya. Kayak apa ya? Nih, ada mate yang saking saingnya nutup mata, dia kagak bisa buka matanya, itu lucu, bro. That's Iya, funny, man. Itu breaking the fourth wall. Iya. Terus gini, episode 1 mereka apa namanya jiwanya tertukar di badannya. Terus dia mention Kimi no Nawa sambil ada lagunya. Iya, That's funny, bro. That's Parodi, funny. iya itu Parodi. emang komedi sih. Komedi. Menurutku itu kenapa aku cukup suka sama animenya. Anime, Sama kayak unsur komedi, unsur parodinya ada. Sama ini anime sebenarnya sangat jelek sampai akhirnya jadi terlihat bagus. Iya, itu sama kayak gua nonton Ghost Story. Ghost Story, yang iya, dubbing. iya, Gua Ghost kira kan Story. bohongan lah, gua nonton sekali. Bener. Bagus bagus bro, bagus bro itu. Yang peak dubbing banget. Inggris kan? Dubbing Inggris. Itu lucu banget. Lari seperti ada orang hitam yang mengejarmu. Itu lucu banget. Drop the Krispy Kreme. Oh, ada polisi ya. Drop lepasin donatnya. Itu lucu banget bro, Ghost Story bro. Parah, peak. Ada banyak dubbing lucu Iya, sih dubbing di lucu. anime. Ya jatuhnya kayak too bad sampai menjadi too good. Iya, it's so bad that make it's good bro. Iya itulah. Itulah. Makanya Ocha silahkan ya kalau Iya. mau menonton lagi mungkin bersama. Enggak. Aku cukup enggak. Oke, ya, gua expect. Enggak Aman. dapet jokesnya sih sebenarnya. Aman. Gue respect, Chill out. gue orangnya respectable banget. Gua expect. Habis respect. Gue expect sama opini lu bro. Mantap. Kalau opini mau aku enggak sih. Ya. Selanjutnya ada anime Solo Leveling Season 2 Rise Shadow Absolute cinema. nomor anjay. Bro, episode 6 bro, itu keren banget bro. Itu kayak episode 19 Demon Slayer bro.
Enggak sih. Maksudnya gue nggak Kayaknya hype-nya nggak kayak se-epic gitu. itu deh. Gue nggak hype. Enggak, kalau epic sih. Epic, bro. Epic. Yang bikin Kimetsu no Yaiba episode 19 itu bagus adalah karena epic dan ada lagu emosionalnya. Iya. Jadi orang kayak Modore naik sedih gitu kan. Sisanya mah enggak, biasa aja. Kalau di solo leveling, Epic solo aja. leveling itu sebenarnya bagus. Demi. Sebenarnya bagus. Cuma Sebenarnya orang-orang pada denial aja sama kebagusan animasi. Iya, dan season 1 terlalu world building-nya terlalu lama. Iya, pacingnya lama Lambat, banget jadi di season bosen. 1. Makanya juga Iya, gua ngerti kok. Awalnya emang gua kayak gitu kan, ngantuk. Ada action. Wah, ngobrol lagi skip gitu gua, bro. Gua bilang pick karena actionnya bagus. tadinya mau gue 2 times speed gitu. Iya, gak apa-apa, bro. Sampai action, nemu Aku action. 2 times speed juga. Iya. Ketemu action langsung normal. Nggak nonton normal gitu. Actionnya bagus. Actionnya bagus. Bener, actionnya bagus. Aku agak ngerasa sedih sih ketika ada orang disrespect banget sama Solo leveling. Seakan-akan mereka itu berpikir kalau oh ini mah cuma menang animasi. Ya kan tujuannya anime iya. animasi gimana Lu sih? nonton anime, ya Kau gua nonton tahu. anime bukan nonton bukan nonton pelajaran sekolah. Blue Lock ceritanya lumayan. Belum ceritanya lumayan oke. Lumayan oke. Premisnya oke. Animasinya jelek. Iya, animasi jelek. Lu ngomongnya, Blue Lock animasi jelek, malas nonton. Makanya aku tuh gak ngerti sama orang-orang yang ngomong, oh yang penting cerita. Maksudnya kok bisa memberikan cerita lewat visual? Iya, bro. Itu gunanya Show anime. don't tell, bro. Show don't tell. You can Gunanya. use your brain, you can use your eye. Visual, bro, nikmatin. Ntar tiba-tiba ada yang bilang, tapi kan cara belajar orang-orang beda bang. Ada yang auditori, ada yang visual. Yang visual sama meraba. Iya. Itu bullshit. Meraba apa anjir. yang diraba? Nggak tahu Lu ya. kalau mau cerita, itu udah didibang sih secara jurnal, secara ilmiah. maksudnya Yang kalau lu mau belajar cerita, itu. lu baca Lord of the Rings novelnya, bro. Itu tuh ceritanya bagus. Novel ya, bukan film. Emang kau baca? Enggak, karena kan gue nonton film. Kan gue tidak ngomong kayak gitu. Kan dia maunya animasi. Iya, ngomongnya setuju, animasi. setuju gue, setuju. Gitu. Tapi kenapa sih kau cuma karena Iya. 3 episode itu doang makanya bosan? Udah, itu doang. Nggak ada yang lain alasan Nanti ya lain. gue coba cari 1001 alasan kenapa harus melanjutkan episode 4 solo leveling aja. Jinwoo. Karena katanya Jinwoo tuh ganteng, keren. Biasa aja Kau sih. nonton sampai episode 3 belum ketemu sama Jinwoo yang berevolusi, Ocha. Cak. Ini Jinwoo tuh ibarat kata baru mencicipi enggak usah nggak jadi. loser, bro. Lu gak tahu seberapa bebannya Jinwoo di episode pertama, bro. Dihealing mulu. Makanya itu kayak Iya, itu kenapa kan dari awalnya dia rendahan tiba-tiba bisa bangkit dan mengangkat orang-orang di sekitarnya. Iya, gitu. That was deep. oh Bro. gitu. Yaudah nanti, Jadi cara nanti buat gue gak- lanjutin ya episode 4 ya. Enggak, mending lu langsung skip ke episode 12. Iya, karena actionnya bagus Iya. di situ. Oh jadi gue harus Iya. lanjut ke episode berapa abis ini? 11 aja, 11 sudah. 11. Udah, yang lain mau Langsung episode 5 juga bisa kayaknya. 5 masih Enam. ngobrol ya? 5 masih. Ada ngobrol-ngobrolnya Oh, dikit-dikit ada, lah. iya. Cuma emang yang puncaknya itu di season 2 karena banyak berantemnya di Iya, situ. Oh berarti langsung 11, 12, 11, season 12, season 2. Udah. iya. Sama di situ banyak sister leveling tuh dari situ season Iya, 2. sister leveling season 1. Oh iya ya. Terus Seingat sister gua ada leveling season yang 1, baru season 2. upload sekarang itu Season season 2. season 2. Yang baru upload sekarang. Yang dia masuk ke rute jail. Iya. Rute jail ya. Yaudah, Rute jail. Rute Drake. Iya. Abis ini gue langsung ke 11 ya. Iya, lu Oke, langsung oke. 11. Anime kedua adalah Apothecary Diaries season 2. Ayo. Well Oke. deserve sih. Ini Oke, anime so. memang dari season Kenapa? 1 udah bagus sih. Coba ceritakan kenapa Apothecary Diaries bagus dan layak di nomor 2. Karena menurut gua dari segi pengemasan ceritanya itu ya, dari segi cerita, world building, terus animasi itu menurut gua sangat-sangat bagus ya. Well cooked, well cooked. Kenapa upload dia bagus? Dan Bro. dan gua suka banget sama karakter Mau sih. Gua nih. Oh, nih. real. Gua nih. Sebagian besar orang yang nonton Apothecary Diaries emang suka mau ya. Aku suka mau, kau suka mau, Gua suka Mei Nesan. Gak usah diajak. Kecuali Ya udah, Itu gua suka Ewing mau. juga suka mau si ya kan? Mau Ya. kucing itu gua gak suka. Ya kan kita di sini maksudnya kita 3 manusia ini suka sama mau kan? Iya. Gua suka Mei Nesan. Kok siapa? Gua stranger, bro. Kita ngobrol berdua. Terus Mau itu pinter loh. Jadi kayak gua Ya emang pintar. Nah, kalau mau B, Kalau kalau mau
Dia nggak di sana. Dia nggak di Cak. sana, bro. Iya maksudnya. Dia nyuci pakaian tiap hari. Enggak maksudnya dia tuh kan dibikin karakter yang cukup Pintar. cantik. Tapi cantiknya tuh cantik manis gitu. Cantiknya Ya. tuh bukan cantik yang memamerkan dada dan keseksian, Iya. tapi keseksiannya di sini adalah kecerdasan. Kepintaran. Intelligent. Kok kan nggak suka mau? Ya udah gue suka mau. Oh, Biar iya. diajak. Iya, diajak. Aku suka mau tuh lihat tuh. Yes man. Yes man, bro. Jadi Gua diajak. dan ini sih gue tuh yang buat gue tertarik sama anime ini Iya. dari season 1-nya itu waktu dia nambahin freckles karena dia takut diculik. Ih, Itu lucu lucu-lucu. banget. Pintar, bro. Enggak, itu bukan lucu, itu tragis sih menurutku. Iyalah. Iya tapi Iya kan dia maksudnya tinggal di distrik kesenangan. iya. Supaya dia nggak Culik, dia jadi jelek. Nah, Iya, itu tapi ya. ternyata pas di make upin dia cantik banget. Nah, kalau kau kenapa San suka Apothecary Diaries? Animasi pasti. Nah. Yang pas dia- Animasi kan nggak ada actionnya. Hey, tidak semua animasi bagus itu harus action. Lu lihat pas mau tumben pinter ya ini orang. lu pas coba lu lihat pas mau nyobain terus dia bilang, "Oh, ini poison." Gila. Itu kayak apa sih dia ngomong apa ya? Pokoknya wah ini beracun. Pokoknya kalau ini Doku apa toku gitu. Iya. Gitu. tapi Seru kalau sekalinya dia nyobain makanan ada racunnya, ekspresi mukanya itu kayak lucu Kayak banget. bukan lucu itu ekspresi orang Iya. Iya, Kayak terus kesenengan. Iya, gemes banget gitu. Gemes sih. Gue suka selain mau-maunya yang gue suka dari anime ini adalah itu kan dia kan kayak kerajaan Cina gitu ya. Jadi ketika ceritanya itu mulai dramatis kan mulai nyorot tuh permaisuri lainnya. Terus dibuat kayak scene yang lebih dramatis. Itu menurut gue cantik banget sih gimana mereka digambarin mereka ada di bawah bulan terus nari di bawah bulan. Itu cantik banget sih menurut gue. Apa sama Jadi soundtracknya bagus sih. iya, soundtracknya juga bagus. Aneh sih kalau ada yang bilang gak suka Mamau. aneh, bener aneh. Bener, aneh. Oh, kalau misalnya bilang gak suka sama Apothecary Diaries mungkin dia nontonnya Hyoka. Iya. Cuma sampai situ doang. Tapi batas dia nonton pemikirannya. Hyoka, dia Gue demen. nonton. Ya kan dia suka. Iya, dia suka. Jadi Apa? ini setidaknya sedikit naik tingkat. Nggak cuma ini kecerdasan selevel Hyoka. Selanjutnya ada Toilet Bound Hanako-kun season 2 peringkat 1. Apa itu? Gak nonton gue. Nggak tahu kalian. Nggak Iya, tahu. Damn, ini adalah salah satu anime yang punya art style cukup artsy, artistiknya cukup unik daripada anime-anime lain. Apa? Jadi Toilet Bound Hanako-kun ini ceritanya ada cowok, Ke toilet. dia ke toilet dan gitu, dan ini jadi hantu. Terus dia berteman sama satu cewek yang kebetulan dia, aku Indigo. lupa entah dia bisa ngelihat hantu atau dia itu bisa gara-gara dikerjain temen-temennya akhirnya dia ketemu sama hantu itu. Ibarat kata anime ini kayak punya hubungan sama 7 legendary sekolah. Kok kayak pernah denger gak? Tahu. Ada yang hantu di tangga atau apa gitu. Ya. Hantu di toilet, hantu di Mr. mana. Gepeng. Iya, Mr. Gitu, Gepeng. ya. Gitu. Nah, jadi basically di sini tuh hantu-hantunya tuh dalam tanda kutip ya kayak Hanako itu tuh lucu, imut. Di sini yang bikin bagus itu supranaturalnya ada, hubungan dari karakter Nenek sama Hanakonya juga ada. Jadi kayak salah satu anime yang cukup unik dan masterpiece. Cuma bukan untuk semua orang pastinya. Oh, oke. Ada romance-romancenya juga kok kalau mau. Oh, oke. Tapi ini Boleh. anime ada komedinya juga. Ada. Menaik. Tonton sih. Nah, kurang lebih itu aja lah top 10 Top di 10. week ini dari anime Trends yang Season dimana ini, season ini. Menurut kalian anime apa yang seharusnya ada di nomor 1? Kau dulu Cak, apa Cak? Kalau nomor 1 sih Atau enggak masuk di top 10 lah. masuk di top 10 menurut gue Zenshu sih. Zenshu karena lumayan ceritanya sebenarnya tipikal isekai yang menurut gue baru ya karena dia menggambar gitu kan. Cuma ternyata setelah gue nonton sampai episode paling baru, oh ya ternyata benar cuma kayak repeat gitu doang. Jadi kayak sebenarnya nggak seunik itu, tapi ya gue suka gimana cara dia gambar terus akhirnya animasi pas keluarnya itu keren banget. Animasi mentah. Animasi, iya. Iya itu Bener. Zenshu sih yang harusnya menurut gue masuk. Kalau kau apa San? Kalau gue ada satu anime romance yang gue tontonin itu yang Secret di apa yang nggak mau Yang di ketahuan kantor. dia di kantor. Iya. Itu romance kayak gue bosen gitu romance antara remaja gitu. Itu romance antara dewasa. Itu peak. Itu Itu katanya lucu juga sih. lucu. Iya. Lucu. Iya, Bukan setiap lucu sih. episode- Ya, that's how adulthood
bro. Enggak ya? Enggak juga ya? Yaudah, Sama ini sih, Blue Box juga nggak masuk. Blue Box Di top. sebenarnya Blue ada, Box. cuma itu karena core kemarin jadi nggak kuhitung. Gitu. Oke. Oke. Dan itu aja dulu untuk episode Waktu Indonesia Wibu. Bersama aku di sini Akil tutup panci. Ocha Sendal Swallow. Hasan Gas LPG. Dan untuk kita semua stay Stay clean and sound.